Shalom, selamat pagi teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Teman-teman, di sini kita semua sudah tidak asing dalam mendengar kata inkulturasi. Nah, inkulturasi secara umum itu apa sih? Inkulturasi adalah istilah yang digunakan oleh para pemimpin dan teolog Katolik dalam beberapa dekade terakhir untuk menunjukkan proses keterlibatan antara Injil Kristen dan budaya tertentu. Tetapi di sini secara khusus saya akan membahas tentang indahnya inkulturasi nyanyian dalam perayaan misa. Nah, teman-teman, dalam Sacrosanctum Concilium nomor 119 di sini dikatakan bahwa dalam tanah misi hendaknya dengan penuh perhatian dipelajari dan dihargai musik dan seni asli bangsa-bangsa sejauh dapat disesuaikan dengan tuntutan liturgi. Untuk itu, dalam pendidikan musik bagi para misionaris, hendaknya diperhatikan juga hal-hal itu sedapat mungkin. Jadi teman-teman, pada paragraf ini itu menekankan pentingnya inkulturasi dalam liturgi, khususnya di wilayah misi. Musik dan seni lokal bisa digunakan dalam liturgi, asal tetap sesuai dengan semangat dan norma liturgi Katolik. Dalam konsili ini juga meminta agar misionaris dipersiapkan secara baik untuk memahami dan menggunakan unsur budaya lokal secara bijaksana. Nah, jadi teman-teman perlu ditekankan bahwa budaya lokal itu bisa digunakan dalam perayaan Ekaristi Katolik, tetapi harus diingat bahwa harus sesuai dengan semangat dan norma liturgi Katolik. Seperti itu. Nah, apa sih pentingnya teman-teman kita menggunakan budaya lokal kita dalam perayaan misa liturgi? Yang pertama, itu merupakan menjadi sarana inkulturasi. Karena dalam menggunakan budaya lokal, itu membuat umat semakin lebih mudah menghayati iman karena disampaikan dalam bentuk yang dekat dan akrab dengan kehidupan mereka. Contohnya seperti ini. Seperti itulah contohnya ketika budaya lokal digunakan dalam perayaan liturgi Ekaristi Katolik. Sejauh pengalaman saya ketika saya mengikuti misa perayaan Ekaristi Katolik, ketika menggunakan budaya lokal, di situ saya melihat bahwa perayaan Ekaristi Katolik itu semakin megah ketika budaya nyanyian lokal itu dinyanyikan dalam gereja. Itu semakin membuat umat menghayati iman mereka karena bahasa yang mereka gunakan merupakan bahasa daerah mereka, juga pengungkapan tentunya pasti lebih dekat. Contohnya seperti lagu Inna Maria tadi. Terus alasan kedua, kenapa sangat penting? Karena merupakan wujud gereja inklusif dan universal. Jadi teman-teman perlu ketahui bersama bahwa memang gereja Katolik merupakan gereja yang universal, gereja yang welcome, gereja yang terbuka. Tetapi dalam hal ini gereja memperhatikan hal-hal seperti ini. Kebudayaan lokal memang perlu diperhatikan, tetapi harus sesuai dengan segala norma yang berlaku dalam perayaan Ekaristi Katolik. Nah teman-teman, saya berharap untuk kedepannya agar nyanyian daerah menjadi jiwa dan liturgi lokal, hidup dalam hati umat, dan terus bertumbuh sebagai warisan iman yang mengakar dalam budaya. Juga menjadi jembatan antara iman dan budaya, bisa memperkuat penghayatan umat dalam liturgi, dan menjadi kekayaan gereja yang terus tumbuh, hidup, dan bermakna di masa depan. Saya Mario, sekian pembahasan kita kali ini.